wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi tentang jual beli, melanjutkan materi terdahulu. Pada kesempatan yang terdahulu saya sudah menyampaikan tentang pengertian jual beli, kemudian hukum jual beli. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan 3 hal. Yang pertama adalah syarat-syarat jual beli, kemudian yang kedua rukun jual beli, dan yang berikutnya adalah bentuk-bentuk jual beli. Dan yang terakhir kami akan membahas tentang hikmah jual beli. Baiklah, kita awali dari yang pertama adalah syarat jual beli. Syarat sah jual beli. Yang pertama adalah penjual telah dewasa atau balik. Kemudian berakal sehat. Karena kalau dilakukan oleh orang yang tidak berakal sehat, dikhawatirkan ada penipuan. Yang berikutnya adalah tidak mubadzir atau pemboros. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 27, yang artinya sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran surah Al-Isra ayat 2007. Yang berikutnya adalah kehendak sendiri. Jadi di sini bahwa jual beli itu tidak ada unsur paksaan. Jadi kalau jual beli didasarkan pada pemaksaan, maka dalam hal ini syarat jual belinya itu tidak terpenuhi sehingga tidak memenuhi syarat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Innamal bay'a antarodi, rawahu Ibnu Majah. Yang artinya sesungguhnya jual beli itu sah jika suka sama suka. Yang berikutnya adalah syarat sah barang yang dijual belikan. Ada beberapa syarat-syarat barang yang dijual belikan. Yang pertama adalah suci, atau barang yang dijual belikan tidak najis. Jadi kalau barang yang najis berarti tidak sah untuk dijual belikan. Yang berikutnya adalah bermanfaat. Jadi barang itu ada manfaatnya. Milik sendiri. Tidak boleh menjual barang titipan atau pinjaman. Jelas barang yang dijual belikan. Artinya bahwa barang itu dapat diketahui oleh penjual maupun pembeli. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Ngan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Nahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ngan bangil hasodi wangan bangil ghoror, rawahu Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah ia berkata-kata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli lempar melempar, mengguni nasib, dan jual beli tipu muslih. Bahasan berikutnya adalah bentuk-bentuk jual beli. Ada bentuk-bentuk jual beli dalam Islam. Yang pertama adalah jual beli syah. Yang kedua, jual beli terlarang karena kurang syarat dan rukunnya. Yang berikutnya adalah syah tetapi terlarang.
Kita akan membahas satu persatu perihal bentuk-bentuk jual beli. Yang pertama adalah jual beli sah. Jual beli sah artinya adalah jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya. Jadi kalau jual beli dilakukan sudah memenuhi ketentuan syarat dan rukunnya, maka jual beli tersebut sah. Kemudian yang berikutnya adalah bentuk jual beli yang dilarang. Jual beli yang dilarang di sini adalah jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya, sehingga jual beli tersebut dikategorikan tidak sah. Jual beli terlarang diantaranya yang pertama adalah jual beli sistem ijon, yaitu jual beli yang belum masanya dipanen sudah dijual belikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. An ibni Umar naha an-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam an bay'as simari hatta yabduwa solahuha. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli buah-buahan sehingga nyata baiknya buah itu atau pantas dipetik. Hadis riwayat muttafaq alaih. Yang berikutnya adalah jual beli anak binatang ternak yang masih dalam kandungan. Karena kalau jual beli binatang ternak yang masih ada di dalam kandungan, dimungkinkan bahwa binatang tersebut apakah masih hidup ataukah sudah mati, sehingga dikategorikan jual beli terlarang karena belum jelas binatang yang ada di dalam kandungan tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan induknya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang berikutnya adalah jual beli sperma hewan. Nabi juga bersabda dalam hadisnya yang artinya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang jual beli sperma. Hadis riwayat Muslim An-Nasa'i. Yang berikutnya adalah jual beli barang yang belum dimiliki. Nabi juga bersabda di dalam hadisnya yang artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah engkau menjual sesuatu yang baru saja engkau beli, sehingga engkau memegang barang tersebut. Yang berikutnya adalah jual beli sah akan tetapi terlarang. Ada beberapa hal jual beli dikategorikan sah tetapi terlarang. Sah di sini artinya bahwa jual beli tersebut sudah memenuhi ketentuan syarat dan rukunnya, akan tetapi dilarang oleh agama atau terlarang. Yang pertama adalah jual beli pada waktu khutbah Jumat atau sholat Jumat. Karena pada waktu khutbah sholat Jumat, khususnya bagi kaum laki-laki, diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Oleh karena itu, ketika waktu sholat Jumat atau khutbah sholat Jumat, bagi kaum laki-laki diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat dan untuk meninggalkan aktivitasnya. Salah satunya adalah jual beli. Di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu
idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Yang kedua adalah jual beli dengan niat menimbun barang. Jadi kalau kita membeli sesuatu dengan tujuan menimbun barang dengan maksud agar barang di pasaran tidak ada, dengan harapan nanti akan dijual lebih mahal. Hal yang demikian itu dilarang oleh agama. Rasulullah SAW mengingatkan di dalam hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahtakiru illa khati'un. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang menimbun barang kecuali orang yang durhaka. Hadis riwayat. Kemudian adalah jual beli tidak mengetahui harga pasar. Kemudian jual beli masih dalam tawaran orang lain. Jadi apabila ada transaksi jual beli barang yang sedang ditawar oleh orang lain, biarkanlah mereka menawar sampai jadi. Kalau misalnya tawarannya itu dibatalkan atau belum jadi atau tidak jadi, maka bisa ditawar atau bisa diteruskan oleh orang yang lain. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu menjual atau membeli dari sebagian kamu atas barang yang sudah dijual atau dibeli orang lain. Yang berikutnya adalah jual beli dengan memainkan timbangan atau ukuran, atau mungkin ukurannya, timbangannya direkayasa dengan harapan akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Hal yang demikian itu juga dilarang oleh agama. Yang berikutnya adalah jual beli dengan cara mengurangi takaran atau memainkan timbangan. Yang berikutnya adalah menjual belikan barang untuk kemakan. Demikianlah beberapa bentuk-bentuk jual beli dalam Islam. Yang berikutnya adalah hikmah jual beli. Jual beli memang mengandung unsur tolong-menolong. Oleh karena itu, maka jual beli itu selayaknya dilaksanakan dengan baik, diniati dengan baik, agar apa yang dilakukan itu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan dinilai sebagai nilai ibadah. Apalagi kalau kita niatkan untuk menolong, untuk membantu orang lain sehingga kebutuhan mereka itu terpenuhi. Hikmah jual beli diantaranya yang pertama telah saya sampaikan tadi, bernilai sosial, yaitu tolong menolong terhadap sesama, sehingga kebutuhan manusia saling melengkapi, saling terpenuhi dengan adanya jual beli. Kemudian yang berikutnya adalah sebagai salah satu cara untuk menjaga kebersihan dan halalnya barang yang akan kita makan. Yang berikutnya adalah jual beli merupakan cara memberantas kemalasan, pengangguran, dan rangkaian yang lain. Karena dengan jual beli kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga kemalasan, pengangguran,
dan lain-lain kita hindari. Yang berikutnya adalah berjual beli dengan jujur, dengan sabar, dengan ramah, memberikan pelayanan yang memuaskan. Dalam hal ini akan menjalin persahabatan, persaudaraan, dan mempunyai nilai ibadah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Yang sebesar-besarnya kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.